down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Wulan Maulidina. Di sini kita masuk ke tuna, yaitu mikrotik akses. Di sini ada 9 materi, yaitu metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual VNet Lab dengan Winbox, webfit, WinSet, Telnet, dan SSH, konsep serial console. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Metode akses router OS ada keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH. Nah, untuk cara mengakses mikrotik sendiri itu ada berbagai macam. Nah, seperti ini itu kebanyakan itu user menggunakan aplikasi Winbox untuk mengakses mikrotiknya. Ketika kita berhasil pertama kali mengakses mikrotik, maka kita akan ada informasi router OS di konfigurasi. Nah, jadi nanti kalian bisa reload atau memutar ulang saja. Nah, selain Winbox ini itu ada juga FTP yang dimana itu berfungsi untuk mengambil data mikrotik, atau kita juga bisa menggunakan API atau application programming interface yang dimana biasanya digunakan untuk mengconnect work, programming atau menghitung. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan WinSet, website yang berbasis HTTP. Kemudian ada juga yang menggunakan mikrotik TikTok. Nah, jika kalian ingin mengecek mikrotik interface-nya, bandwidth-nya, beberapa secara real time, berapa bandwidth-nya, maka kita bisa menggunakan mikrotik TikTok. Ini lanjut pada materi yang kedua, yaitu akses router board menggunakan Winbox. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akses real router mikrotik di Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait MacOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN, available access by MAC dan IP address. Nah, untuk awalnya user PTF itu pada user itu admin. Kemudian passwordnya itu kosong atau black. Karena di sini saya tidak mempunyai perangkat mikrotik router boardnya, di sini saya sudah menggunakan mikrotik router OS yang kita bisa mengeceknya di Winbox. Sebelum kita mengecek pada Winbox, kalian bisa menginstal terlebih dahulu Winbox-nya ke Google. Kalian bisa masuk ke Google Chrome kita. Kalian bisa masuk ke Google Chrome kita. Ketik Winbox. Kalian bisa pilih yang Champions.
kalian bisa menginstal dan mendownloadnya. Di sini ada versinya. Di sini itu saya menggunakan yang Windows 64-bit yang ini. Nah, di sini kalian bisa klik yang ini, nanti secara otomatis akan terdownload di sini. Terdownloadnya, nah karena di sini saya sudah mendownloadnya, kita langsung saja masuk ke Winbox-nya. Nah, ini itu tampilan awal dari Winbox. Nah, secara default itu pada login itu ada admin, kemudian passwordnya itu kosong, tetapi di sini saya sudah memberi passwordnya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, di sini itu kita akan mengenal hostname dan IP address. Sebelum itu kita login ke Winbox. Kita bisa klik, kemudian kita klik connect. Nah, ini itu tampilan awal dari Winbox. Nah, di sini itu jadi secara default hostname kita itu masih mikrotik. Nah, di sini itu karena saya sudah menggantinya, jadi saya praktekkan saja. Kita klik sistem, kita klik identify. Nah, di sini itu kalian bisa mengganti dengan nama kalian, terus kita apply, kita off. Nah, secara otomatis itu akan terganti di sini. Nah, kemudian untuk IP address sendiri itu klik IP, klik addressing. Kita bisa mengeceknya di sini itu ada IP address karena saya sudah membuatnya di Pinnet Lab. Jadi ini sudah terhubung di Ethernet 1. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, klik please, memberikan IP versi 4, yaitu 191.168.1/24. Kemudian di sini saya akan klik interface. Menggunakan Ethernet 3. Kemudian di sini kita bisa klik apply. Kemudian oke. Nah, di sini secara otomatis akan tertambahkan yang IP tadi kita buat. Kita lanjut ke materi 4. Nah, di sini pada tampilan awal pada Winbox ini di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur pada Winbox. Nah, pada tampilan pertama ini yaitu ada QuickSet. Nah, QuickSet ini itu merupakan konfigurasi cepat. Kemudian di sini ada Cacheman. Ini itu bagian ini digunakan untuk mengontrol jika ada banyak akses point. Lalu di sini ada interface, yang dimana ini itu menginformasikan terkait berapa interface yang dimiliki oleh router mikrotik kita. Nah, di sini kemudian itu ada wireless, bridge, mesh, terus dan di sini juga itu ada IP yang digunakan untuk kita melakukan konfigurasi. Selanjutnya juga di sini ada routing, ada sistem. Nah, sistem ini itu ada banyak. Di sini ada banyak, kemudian di sini juga itu yang paling sering digunakan itu di sistem seperti
ini, kemudian di sini ada files, kemudian ada radius, tools. Nah, tools ini itu jika kita ingin mengaktifkan beberapa tools yang ada pada Winbox. Kemudian di sini ada juga terminal, kemudian i.t dan masih banyak lagi. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Masuk materi yang kelima, yaitu router OS Virtual Pinet Lab dengan Winbox. Di sini saya akan menjelaskan tentang akses virtual router MikroTik Pinet Lab di Winbox. Persiapkan environment PinLab yang sudah tersedia, perangkat virtual MikroTik, persiapkan APK MikroTik, persiapkan topologi clone innet dan router virtual MikroTik, lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual MikroTik, connect virtual MikroTik using Winbox. Nah, jadi untuk mempersiapkan environment yang sudah tersedia perangkat virtual MikroTik, berarti kalian itu harus menginstal Pinet terlebih dahulu, kemudian menggunakan virtual machine di VMware. Nah, langsung saja kita masuk ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini kalian bisa klik kanan, kemudian klik Node. Kemudian di sini kita pilih MikroTik Router OS. Kemudian scroll ke bawah. Yang paling Game Option. Game Option ini itu dihapus semua. Kemudian kita langsung save. Nah, lalu di sini kita klik kanan lagi. Kita pilih network. Nah, di sini itu net itu diganti ISP. Kemudian type di sini saya memilih yang manajemen. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita bisa sambungkan. Dan langsung saja kita save. Nah, ini itu bisa kita nyalakan, klik kanan. Start. Kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa login, yaitu admin. Nah, secara default itu passwordnya itu kosong, benar. Nah, kemudian di sini kita ketik Y.
kemudian key. Nah, di sini pasti akan password. Nah, di sini saya tidak akan memasukkan, jadi di sini kita ctrl-c. Kemudian di sini kita akan mengecek langsung IP address-nya. IP address print error. Nah, kita bisa langsung ke Windows, klik refresh. Kita kemana? Nah, di sini kita sudah berhasil lagi menggunakan Windows Defender. Nah, jadi seperti ini kita bisa cancel saja. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Masuk materi yang ke-6 yaitu Webfig. Nah, di sini untuk mengakses router port di Webfig itu Webfig diperkenalkan sejak router OS v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Windows. Support IPv4 dan IPv6. Support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Windows. Untuk mengakses router port via Webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Kemudian kalian bisa masuk ke Firefox atau Google. Nah, nanti tampilan awal dari Webfig itu akan seperti ini. Kemudian kalian bisa login, kalian bisa masukkan password. Nah, setelah tampilan itu akan menjadi tampilan seperti ini. Kita lanjut pembahasan yang ke-7. Lanjut materi yang ke-7 yaitu QueenSet. Nah, QueenSet ini itu merupakan konfigurasi cepat settingan dasar router dalam satu tampilan. Nah, jadi QueenSet ini itu tidak perlu disetting lagi ya. Jadi QueenSet ini itu settingan dasar dari router. Nah, kemudian selain itu QueenSet ini itu dapat diakses melalui Winbox atau Webfig ya. Nah, QueenSet ini itu tampilan awal dari Winbox. Ya, nah seperti itu. Lanjut materi berikutnya. Lanjut materi yang ke-8 yaitu Telnet dan SSH. Nah, di sini Basic Terminal Command Line Interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsoli, dan terminal Winbox dan terminal Webfig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote seperti Putih, Winset, TSP. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi Putih. Nah, Putih ini itu nanti akan tampilannya itu seperti di Winbox ya. Nah, tampilannya itu seperti pada Microtik OS kita seperti ini tampilannya pada Putih sama dengan Microtik router OS kita. Lanjut materi yang terakhir yaitu konsep serial konsoli. Nah, jadi serial konsoli digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Microtik. Serial konsoli dibutuhkan saat kita menggunakan net install remote via serial konsoli membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 menggunakan program Hyper Terminal Bautrate 115200 data bit 8 Paritinone stop batch 1 dan flow
control on it. Nah, kemudian cara menggunakan serial console itu masuk ke terminal terlebih dahulu seperti putih, kemudian pilih connection. Nah, kemudian cara menggunakan serial console itu masuk ke terminal terlebih dahulu seperti putih, kemudian pilih connection type, serial, dan sesuai serial recommend yang dapat dilihat pada David Manager, lalu spread itu 115200. Khusus perangkat mikrotik ya. Nah, akan tampilannya pada putih itu seperti ini ya. Nah, mungkin pada bab 5 hanya ini saja. Sekian dari saya. Terima kasih.